Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pokro Podcast Karo Refreshing Otak edisi ketiga. Pada edisi Pokro kali ini kita akan berbincang-bincang santai mengenai fungsional penilai pemerintah di Indonesia. Sebenarnya di luar API sudah tahu belum sih apa itu profesi penilai pemerintah? Nah, mungkin dari luar API masih penasaran, sebenarnya penilai pemerintah itu kerjaannya ngapain aja ya? Untuk menjawab pertanyaan itu semua, telah bergabung bersama kami di sini penilai pemerintah ahli madya Kamil JKN Jawa Timur, Mas Nandayu Firdaus. Selamat sore, Sis. Selamat sore, Mas Nan. Siap. Gimana kabarnya, Dek? Alhamdulillah baik-baik, Pak. Ustaz sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Ya, sehat. lagi sibuk apa nih sekarang nih? Ya biasalah, kita selaku penilai pemerintah kan pasti punya tugas dan fungsi ya, Dek. Ya, Jadi kita menjalankan tugas dan fungsi kita sehari-hari gitu saja. Ya, tetap sesuai ini aja ya. Ya, tetap sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban kita selaku penilai pemerintah gitu Iya, ya. betul. Selamat sore ya teman-teman sekalian. Mas Robi, pokromu kita acak-acak. Oke, nah seperti yang telah saya sebutkan tadi di opening, mungkin masih banyak di luar sana para dulur wapi ini yang belum tahu apa sih kerjaannya penilai pemerintah itu, ngapain aja sih penilai itu. Mungkin Mas Dan bisa ngasih sedikit insight buat para dulur wapi di sana. Ya, terima kasih. Kalau dibilang tugasnya sih ya banyak ya, Dek ya. Terutama terkait dengan tusi di bidang penilaian. Tusi di bidang penilaian itu juga banyak yang harus kita lakukan karena kewenangan penilai pemerintah itu kan sesuai dengan ketentuan itu kan beberapa hal diatur di situ, baik itu mulai dari barang milik negara, barang milik daerah, masuk dengan barang rampasan, masuk dengan aset bea cukai dan lain-lain sebagainya. Itu yang terkait dengan penilaian. Nah, kemudian untuk kegiatan lain yang bisa kita lakukan adalah membuat suatu analisis terpisah di bidang penilaian seperti analisis hedges and ratios, kemudian analisis pasar yang tentunya juga membantu para pemangku kepentingan untuk untuk mengembangkan perekonomian negara gitu. Ya, jadi selain melakukan penilaian, ya, juga ada analisis gitu Ya. ya Mas Dan ya. Oke, berarti ya Seperti yang pernah kita lakukan. kajian-kajian gitu ya. Betul Mas Dan, sekali. ya. Oke, nanti itu akan dikumpulkan mungkin ya sebagai apa? Bisa juga dikumpulkan sebagai basis data mungkin. Siap, betul. Bisa seperti itu ya. Yang tentunya juga akan membantu para penilai pemerintah lainnya ketika akan melakukan tugas-tugas selanjutnya dalam konteks penilaian. Oke. Nah, mungkin itu tadi sedikit tentang profesi penilai pemerintah. Tapi sebenarnya Mas dan Bayu ini asal dari mana? Saya asli Klaten. Asli Klaten. Klaten, Berarti Jawa Tengah ya. iya. Emang ada Klaten beda ya? Oh iya, Klaten, Jawa Tengah. Tapi saya home base di Kalimantan loh, sis, jangan salah ya. Saya home base di Banjarmasin. Oke, Iya. berarti aslinya Klaten, Iya. sekarang home base di Banjarmasin, kerja di dan Surabaya. bertugas di Iya. Surabaya. Oke. Pak Rus curhat. Siap, Pak Rus mau dicatat ya. Nah, pernah nggak sih kebayang waktu kita kecil nih, kayak waktu SD kan biasanya kan cita-citanya itu kayak dokter, guru, polisi. Pernah nggak ada sebuah profesi yang bernama penilai? Kalau cita-cita kecil sebetulnya dulu saya pengen jadi polwan, Mbak. Cuman nggak boleh sama orang tua saya gitu. Jadi ya akhirnya mengalir begitu saja. Waktu itu memang sempat pengen jadi tentara itu kan, militer, karena memang ada darah militer di keluarga dari kakek itu kan. Nah, terkait dengan penilai memang sama sekali belum pernah kita tahu lah apa itu penilai gitu kan. Nah, tahunya penilai itu ketika kita mulai menginjak bangku kuliah. Waktu itu kita kuliah di Stanford Keuangan di Jakarta, dan di situ kita baru mengenal istilah penilai dan ada profesi penilai yang ada di Indonesia. Nah, setahu kita kan selama ini profesi ya dokter ya segala macamnya ya notaris gitu kan. Tapi begitu kita melihat penilai apa sih ini? Nah, itu juga menjadi hal yang menarik untuk kemudian kita mempelajari lebih lanjut apa itu penilai seperti itu. Dan akhirnya sampai sekarang kita malah terjun di dunia penilai. Itu sendiri. Iya. Ya, jadi kalau saya pribadi waktu kuliah pun hanya mengetahui ada nih profesi penilai, tapi ya sebatas penilai publik gitu. Jadi sempat juga karena saya kuliah di akuntansi,
mungkin sempat ngedengar juga ada namanya profesi penilai, tapi penilai publik. Oke, siap. Dan baru kesini-sini dan akhirnya bergabung juga, ternyata ada penilai pemerintah gitu Mas Nanda. Betul. Dan ini menarik sekali karena emang masih Dari Arista ngomong menilai juga kan ya? saya junior Oh, junior Kita satu korps, ya, siap. korps penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selama jadi berarti Mas Nan sudah berapa tahun nih jadi penilai? Saya kalau dihitung tahunnya ya, mungkin kalau secara non formal itu sebelumnya melakukan kegiatan penilaian itu mulai dari tahun sekitar 2005 lah ya. Waktu itu masih zamannya instansi yang lama, ada KP3N. Di situ kan juga ada peran tim taksasi. Nah, di situ kami juga menjadi salah satu bagian dari penilaian barang jaminan. Nah, untuk SK-nya sendiri itu baru di-SK-kan di tahun 2009 setelah lulus dari MEUGM. Nah, mulai dari itu status penilai sudah bisa kami bisa kami sandang lah ibaratnya seperti itu. Berarti dari tahun 2005 ini sudah di beberapa lokasi baru wilayah gitu kan ya Mas Nan ya? Ya, itu betul. dari mana aja? Dulu waktu karena penempatan di Jambi ya pertama ya, jadi wilayah kami adalah seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi. Jadi ya keliling lah deh, keliling di Jambi, kemudian pindah di Jakarta, sempat juga melakukan penilaian-penilaian sebentar karena waktu itu memang saya menjadi staf di Jakarta itu nggak lama ya, setelah itu promosi ke Banjarmasin dan mulai detik itulah kita terjun di dunia penilaian karena memang secara struktural saya mengawali karir dari kepala seksi pelayanan penilaian. Nah, dan sampai sekarang lah kita terjun di dunia penilaian. Berarti dari 2005 sampai sekarang 2022. Iya. Pasti ada suka dukanya akan menjadi penilai gitu ya. Apa sih tantangan terberat yang pernah dilewatin sama Mas Dan ini? Suka duka pasti banyak tentunya nggih. Ketika kita menjadi penilai dan tentunya itu tidak bisa kita ceritakan satu persatu, tapi secara umum bisa kita gambarkan ketika kita mendapatkan penugasan yang high call. High call harus cepat selesai dengan kompleksitas pekerjaan yang tinggi, itu sangat menguras pikiran gitu. Dan tentunya selaku penilai kita juga harus tentunya mengasah kompetensi secara berkesinambungan untuk kemudian ya harus siap dengan tantangan-tantangan seperti itu, kondisi di mana pekerjaan harus cepat selesai, high call, dan tentunya tekanan dari berbagai macam pihak, dan hasilnya tentunya harus benar-benar objektif sesuai dengan yang diinginkan. Mungkin itu ya. Kalau dari Arista sendiri? Karena saya masih sedikit pengalaman itu masih sumber jagung, masih di bawahnya umur jagung kayaknya, jadi masih belum banyak juga pengalamannya, mungkin masih yang standar gitu lah penilaiannya ya. Standar. Tapi pernah bareng kita melakukan penilaian ya? Oh pernah, saya belajar banyak waktu itu, terakhir menilai pesawat. Pesawat, ngerti. Iya, luar biasa memang Mas Dan. Diketahui oleh Mas Dan Bayu Firdaus. Jadi kita ada 7 pesawat dan itu mungkin yang termasuk high call juga ya Pak? High call, betul. Karena memang penugasan dari Pak Direktur dan kita harus segera menyelesaikan ya seperti itulah deh, kasus-kasus seperti itu yang tentunya kita harus siap di lapangan untuk kemudian menyelesaikan apa yang diberitakan oleh pimpinan. Waktu beberapa bulan yang lalu itu Jawa Timur, kan wilayah JKN Jawa Timur itu mengadakan ekspos RUU penilai. Betul sekali deh. Nah, TVRI ya waktu itu ya? Iya, kita di TVRI kita melakukan talk show terkait dengan RUU penilai. Menurut pendapat Mas Dan Bayu sendiri, se-urgent apa sih RUU penilai ini? Memang sebenarnya kalau kita runut dari belakang bahwa RUU ini kan sebenarnya sudah diperjuangkan oleh para pendulu-pendulu kita ya, mulai dari senior-senior kita yang mungkin juga beliau sudah almarhum, Pak TKP beliau dan sampai sekarang memang masih berjalan terus, dan ini dengan semangat baru dari Pak Direktur Penilaian Pak Ari Karyono ini semakin gencar untuk kemudian melakukan penguatan penyusunan RUU penilai. Dan Jawa Timur kemarin sempat mendapat semacam konsultasi publik yang kita lakukan secara masif di seluruh
provinsi di Indonesia, ada 34 provinsi yang melakukan konsultasi publik dan Jawa Timur salah satunya itu kita lakukan di TVRI ya. Jadi memang urgensi dari RU penilai bagi penilai kita sendiri, kita sama penilai itu kan kita memang saling sangat membutuhkan mengenai adanya undang-undang penilai ini. Tentunya ini adalah semacam payung hukum yang bisa menaungi kita selaku penilai, karena penilai sebagai profesi ini saat ini belum dinaungi oleh suatu payung hukum setingkat undang-undang. Yang ada mungkin baru setingkat PMK ataupun peraturan dirjen ataupun keputusan dirjen yang tentunya itu hanya mengikat internal kita. Tapi secara global, secara menyeluruh untuk mengikat penilai publik dan penilai pemerintah itu belum dibuat suatu payung hukum yang kuat. Nah, tentunya harapan kita dengan adanya undang-undang penilai ini, penilai Indonesia akan semakin kuat dan sesuai dengan misi dari DJKN-nya, visi DJKN-nya, visi nomor 4, bahwa kita memang harus menghasilkan nilai wajar untuk keperluan apapun gitu kan. Nah, itu yang kemudian akan kita dorong untuk terciptanya undang-undang penilaian di Indonesia. Kita dukung sis. Harus. Semoga segera disahkan gitu. Siap. Ya, segera disusun. Amin, segera mudah-mudahan. disahkan, sehingga kita mempunyai payung hukum yang lebih kuat dalam Betul. melakukan tugas sebagai profesi penilai. Betul. Dan jangan lupa Alista nih, bahwasannya juga selain konsultasi publik, ini Pak Direktur juga aktif melakukan pendekatan-pendekatan di lingkungan akademisi. Tujuannya tentunya adalah membuka lembaga pendidikan yang nantinya akan mencetak calon-calon penilai di Indonesia. Okay. Nah, itu mudah-mudahan nanti dengan semakin berkembangnya lembaga pendidikan, maka populasi penilai akan semakin bertambah. Ya, Sehingga tentunya itu juga akan mengurangi tugas kita ya. Nah, semakin mengenalkan profesi penilai ke masyarakat. Betul sekali. Karena saya sendiri pun untuk melanjutkan jenjang ke selanjutnya itu juga masih milih-milih karena masih terbatas gitu ya. Siap. Sepertinya. Betul. Sementara baru ada di S2 di Gajah Mada dan USU ya. Ya. Atau mau keluar negeri boleh. Ya, itu pilihan kesekian. Oh, oke. Nanti dalam negeri dulu aja. Siap. Saya mendoakan sih, saya jauh. mendoakan. Ya, siapa tahu nanti misalnya deket-deket sini kan Siap. ada di UNER atau UB gitu. Iya, betul sekali. Tadi udah kita cerita-cerita juga terkait profesi penilai pemerintah di Indonesia. Terus juga Mas dan Bayu ini udah keliling kan dari mana, Jambi, Jakarta, Banjarmasin, terus di Surabaya. Dan di Surabaya sendiri, Surabaya itu kan di Kanwil, Jawa Timur. Berarti Betul. kan tidak hanya di Surabaya, juga di kabupaten-kabupaten lain yang ada di Jawa Timur. Dari sekian banyak wilayah yang ada di Indonesia, ada nggak tantangan yang paling menantang gitu? Mungkin dari segi lokasinya, dari segi lingkungannya gitu, ada nggak yang pengalaman baru juga gitu? Oke. Ya tentunya pasti ada deh ya. Tantangan terberat tentunya adalah ketika kita mendapat penugasan, tapi karena kita penilai pemerintah adalah penilai statuta ya, tapi di satu sisi belum ada pengaturan teknis mana itu. Contoh misalnya, kemarin kita pernah mendapat penugasan dengan tim dari gabungan ya, teman-teman KPK Surabaya dan Kanwil, kerjasama operasional. Itu objeknya adalah kilang minyak di Tuban, PT TLI Tuban. Okay. Nah itu secara prinsip memang kalau dari sisi pengaturan teknisnya di kita belum ada, sehingga tentunya dalam konteks ini kita selalu berkoordinasi dengan Direktorat Penilaian selaku pembina penilai pemerintah di vertikal untuk kemudian menyelesaikan bagaimana sih metodologi yang tepat untuk melakukan penilaian seperti itu. Nah itu yang menarik dari sisi penilai, karena memang kalau diibaratkan challenging ya, kita challenging gitu. Banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Belum lagi ketika kita kemarin terakhir melakukan penilaian instalasi listrik yang di Suramadu. Di Jembatan Suramadu. Selama ini kita kalau berbicara koridor itu hanya di bawah tanah. Tapi bagaimana ketika instalasi itu dipasang di sepanjang Jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura? Ya.
apakah itu juga sudah diatur dalam ketentuan. Nah, ini hal seperti inilah yang menarik bagi penilai dan sesuatu yang baru, dan tentunya juga kita harus mengembangkan kompetensi kita agar bisa menghadapi hal-hal yang seperti ini. Nah, mungkin itu deh yang bisa kita gambarkan bahwa peran penilai ataupun profesi penilai di Indonesia ini, terutama penilai pemerintah, itu memang sangat menantang ya, challenging, dan bagi teman-teman yang suka adventure, mari bergabung dengan penilai pemerintah. Iya, apalagi mungkin yang lokasinya ada di yang alamnya itu yang cukup menantang. Betul sekali, gitu ya. Seperti di NTT atau di mana ya? Jayapura, gitu ya, kan. di Aceh, Nah, itu gitu, mungkin Kalimantan. Iya, betul. Jadi dalam melakukan penilaian itu kita pasti menemukan hal-hal yang baru gitu. Betul ya, sekali. ya. Dan dari hal-hal baru tersebut nanti kita akan diskusikan kemudian bagaimana untuk metode yang paling tepat seperti itu. Betul, ya. betul. Tepat, dan mungkin nanti itu bisa akan dianalisis tersendiri gitu. Betul, ya. Dan itu juga menjadi rujukan bagi teman-teman lain ketika nantinya akan melakukan penilaian dengan objek yang sama gitu ya. Okay. Karena kan tentunya dalam konteks tusinya penilai pemerintah, selain mengurusi pemanfaatan atau pemindahan barang milik negara, juga aset-aset lain. Misalnya saja ketika kita akan menjual atau melakukan lelang aset BLBI deh. Karena sekarang ini kan tim Satgas BLBI masih bergerak masih bergerak untuk menyelesaikan aset BLBI. Nah, ini juga menjadi tantangan karena memang sebegitu kompleks aset-aset ini yang memang menjadi bagian dari tugas penilai. Contoh misalnya kemarin di Malang, gabungan kita antara Skanwil dan KPK Malang, itu kita melakukan penilaian aset teks makro. Nah, itu juga kita, mohon maaf, hanya punya waktu yang sempit sekali untuk melakukan penilaian satu lokasi pabrik gitu kan. Nah, itu tentunya juga menjadi. Itu luasnya tuh berapa tuh? 2 hektar lebih sekitar itu. 2 hektar lebih. 2 hektar lebih. Dan tantangan yang lain tentunya adalah tantangan makhluk astral kan gitu ya, karena ya itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Mungkin teman-teman yang lain pasti pasti bisa merasakan kondisi seperti itu. Ketika kemudian kita memasuki bangunan-bangunan yang notabene adalah bangunan yang mangkrak selama puluhan tahun dan tidak dihuni, itu penghuni-penghuni yang lain ketika kita melakukan survei lapangan pasti akan bergerak juga kan gitu. Iya. Pengen ikutan nilai juga kayaknya. Iya, pengen ini deh, pengen diekspos gitu kan. Jangan bilang pengen dinilai juga. Oke. Oke. Berarti memang menjadi penilai pemerintah itu memang sangat menantang. Dan harus terus update ilmu berarti ya. Betul sekali. Harus terus memenuhi kompetensi yang dimiliki sehingga ketika dalam melakukan tugas dan fungsinya kita juga bisa semakin bisa kompeten juga untuk mendapatkan solusinya juga semakin menghasilkan nilai yang sangat wajar ya. Betul. Sesuai dengan misi nomor 4 DJKN. Oke, misi nomor 4 DJKN. Ya. Ingat tuh penilai-penilai yang ada di sana, kalau ditanya misi nomor 4 bisa misi ya. Misi. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dijadikan acuan bagi. Siapa tahu nanti Mas Dan ngasih kuis, pokoknya diingat soalnya pasti misi nomor 4. Sudah. Sudah. Ya, mungkin diingat-ingat lagi buat yang ada di KPKN di Jawa Timur. Kalau misalnya soal dari Mas Dan, misi. Oke. Di Surabaya sendiri tadi kan udah tuh tantangannya. Nah sekarang cerita-cerita yang suka-sukanya aja gitu gimana? Suka tentunya banyak ya dalam artian karena kita juga baru juga di Surabaya, maksudnya di Jawa Timur. Ya, di Jawa Timur ini kan saya juga belum pernah penempatan di Jawa Timur, sehingga dengan adanya penugasan baru ini kita bisa keliling Jawa Timur lah. Mulai dari ujung barat sampai ujung timur, Jember, Banyuwangi. Ya. Juga pernah. Bahkan kemarin kita juga melakukan dermaga penyeberangan Banyuwangi. Ya, itu kita lakukan penilaian dari kebetulan diminta bantuan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Nah, itu kita lakukan sampai ujung Jawa Timur berarti. Jawa Timur. Betul. Berarti kita juga bisa mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi. Betul sekali. Kita juga bisa menikmati kulinernya mungkin seperti. Kuliner sama sangat sempat.
Probolinggo Oke. ikan bakar dong. Ikan asap. Oh, ikan asap. Iya. Favorit deh itu kalau ke Probolinggo mampir ke situ. Oh boleh. Favorit. Mungkin dari Dulur Apik yang punya rekomendasi kuliner yang ada di Jawa Timur bisa komen di bawah. Ini kalau misalnya ke daerah Nganjuk nih misalnya, oh harus datang ke warung ini gitu. Kalau misalnya datang ke Madiun, oh ini makanan ini harus coba. Nanti Dulur Apik mungkin bisa komen di kolom di bawah. Nanti kita akan coba ya kalau misalnya Betul. kita punya kesempatan bertugas di wilayah tersebut, nanti kita akan cicipi kuliner di sana juga. Jangan-jangan nanti nggak jadi menilai, kita malah kulineran. Oh jangan dong, kita kerja dulu. Oh gitu ya. Nah tadi kan Mas Nani udah cerita pengalamannya kalau udah menilai ada pesawat, ada dermaga, terus ada Suramadu itu apa jembatannya yang jaringan listriknya. Nah untuk menilai hal-hal seperti itu, metode-metode apa sih yang biasanya digunakan? Apakah harus sesuai dengan Pendekatan kali ya. Oh iya pendekatan ya. Pendekatan terus habis itu baru metode kan gitu. Oke, berarti ada pendekatan terus yang ada Iya. metode seperti itu ya berarti. Ya mungkin kan sama lah, di Arista tahu lah bahwa pendekatan penilaian itu ada beberapa kan ya. Yang pertama tentunya strata yang paling tinggi adalah pasar, kemudian biaya, kemudian pendapatan, dan satu hal yang paling penting tentunya juga kita harus melakukan pendekatan kepada Tuhan kan gitu ya. Itu sama itu. Karena mohon maaf, profesi penilai ini sangat berisiko kan tentunya. Ketika kita melakukan penilaian kita harus siap menghadapi apapun itulah kan gitu. Iya. Baik itu dari sisi aparat penegak hukum, baik dari sisi komplain dari masyarakat atau pemohon penilaian. Nah, jadi ya seperti itu. Dari beberapa pendapat tersebut itu apakah sudah diplot masing-masing gitu nggak? Kalau misalnya dermaga, oh ini harus pakai pendekatan ini, atau misalnya jembatan, oh itu harus pakai pendekatan ini, itu apa emang sudah diplot atau gimana gitu? Ya kalau aplikasi pendekatan kan tentunya kita mendasarkan by objeknya ya. Kalau tadi kita ngomong masalah dermaga jembatan, tentunya pasarnya kan tidak ada, jadi kita lakukan dengan pendekatan biaya seperti itu. Atau juga bisa kita melakukan pendekatan dengan dua pendekatan sekaligus untuk melakukan cross check, dan kita juga dapat merekonsiliasi nilainya dari dua pendekatan itu. Jadi dari dua pendekatan bisa di cross check melalui dua pendekatan tersebut. Iya. Jadi nilainya itu benar-benar yang bisa mendapatkan nilai yang sangat wajar gitu ya maksudnya. Betul sekali dari Arista. Mantap ini penilai kita ini. Iya, sebagai junior gitulah. Nah, tadi kan juga cerita nih di lapangan juga apa ya? Ada aparat penegak hukum, ada masyarakat sekitar atau bahkan dari pemohon penilaian. Gimana sih kita harus bersikap dalam melakukan, terutama di lapangannya gitu ya Mas Nadia? Pasti ada lah kayak misalnya yang untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu kan, ada aja gitu kan. Ini kebutuhan apa nih? Untuk menjaga integritas kita gitu. Oh gitu ya, itu wajib hukumnya deh. Hukumnya wajib bahwa penilai ya memang harus menjunjung tinggi integritas, baik dari sisi pemberian dalam bentuk apapun ataupun juga nilai yang dihasilkan. Karena tentunya konsekuensinya itu selain pada internal kita juga internal organisasi kan. Itu kita harus jaga betul. Kalau ngomong di konteks seperti itu ya banyak juga yang kemudian digoda ya dalam tanda kutip iya, ya, digoda kan Mas dengan kan udah berpengalaman ya, beberapa tahun, mungkin mulai sebagai dari pesan-pesan lah buat mulai dari kita upload yang MC junior tipis gitu sampai kan. upload yang tebel gitu, Nah, lah itu itu gimana menggoda. tuh? Ya, cuman itu tadi karena kita berbicara integritas, Kemenkyu berintegritas ya kita harus tetap menjaga itu. Jadi kita harus berani menolak. Harus ya, berani stop pada korupsi. Harus berani Iya. menolak. Kita harus punya keteguhan hati yang sangat kuat. Betul gitu ya. sekali. Gak boleh tergoda seperti itu. Mohon maaf kita walaupun penampilannya selengean gini, tapi kalau masalah itu nomor satu. Oh iya, Ya, harus kita junjung tinggi ya. Integritas paling utama. Tadi udah dijelasin juga ada beberapa pendekatan atau metode-metode dalam melakukan penilaian. Nah, selain untuk Ngomong boleh minum ya? Oh
Monggo. dulu. Kita Sis. ngopi-ngopi dulu, ngopi-ngopi sore. Oke, lanjut deh. Iya. Dari beberapa pendekatan itu tuh biasanya kan ya pasti digunakan ketika kita bertugas, kita melakukan penilaian. Tapi pernah nggak sih atau bisa nggak sih diterapkan dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari gitu misalnya? Itu bisa mungkin. Bagi orang awam pun mungkin juga perlu hal-hal yang berkaitan dengan penilaian ya. Cuman kan kalau istilahnya kalau orang yang bukan penilai itu kan harga taksiran. Ya, harga Sedangkan kita kan taksiran. nilai wajar apapun itu yang dihasilkan. Sehari-hari bisa deh. Contohnya misalnya ketika di Arista mau beli rumah gitu kan, pasti ada dong penawaran dari si pemilik rumah gitu kan. Nah dari situ nantinya di Arista tentu akan mencari informasi mengenai berapa sih harga yang pas rumah untuk daerah situ kan gitu ya. Oke. Hal yang dilakukan tentunya adalah mencari pembanding di sekitarnya, berapa sih, nanya sini untuk kemudian dilakukan komparasi dari pembanding-pembanding itu, sehingga kemudian di Arista adalah gambaran, oh ya nilai rumah itu memang sepantasnya seperti ini kan gitu, sehingga dari situ di Arista bisa melakukan penawaran. Atau misalnya ketika di Arista mau membeli barang-barang antik ya, kebetulan saya senang motor-motor tua. Nah ya itu. Saya senang motor-motor tua, Gimana itu? ini motor-motor jadul tahun 40-an gitu. Ya memang kalau kayak gitu sih nggak ada pasarannya ya, Iya. karena kamu punya duit, ada barangnya bisa beli. Tapi ketika kamu nggak punya duit, barangnya muncul lah, seperti itulah. Tapi konsep penilaian dasar bisa kita lakukan. Kita mencari informasi mengenai harga-harga itu di internet, misalnya kan ada ya orang yang jual motor ini misalnya. Kemudian kita lakukan pertimbangan khusus, dan tentunya kita bisa menawar dengan harga yang pasaran lah. Jadi sebenarnya ilmu penilaian ini sangat penting juga Sangat ya penting, sangat dalam kehidupan penting. sehari-hari. Iya. Jadi kita kalau misalnya mau belanja lah gitu, kalau saya gede-gede rumah misalnya beli HP saya Sis, kan- gampangnya sis mau beli lombok seperempat Heeh. di sebelah, cek warung sebelah, selisih 1.000 lari dong ke situ. Oh iya. Prinsip Tapi substitusi. dilihat dulu Iya. sama enggak barangnya gitu kan. Oh iya, kalau itu iya. Siapa tahu kan yang lebih murah tapi lebih. Betul. Karena kan prinsip substitusi bahwa pembeli tidak akan membayar lebih mahal untuk barang yang sama. Ya, Gitu. barangnya harus sama. Sama. Betul sekali. Mantap ini di Arista nih. Gurunya siapa dulu, Mas Dan? Nah itu tadi perbincangan kita bersama Mas Dan Bayu Firdaus yang merupakan penilai pemerintah ahli media di Kanwil di JKN Jawa Timur. Semoga apa yang kita obrolkan tadi bisa menjadi atau bisa menambah wawasan dulu Wapi terkait profesi penilai pemerintah. Dan terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Di di tengah-tengah Arista. kesibukannya masih sempat berbincang-bincang Sibuk ya? bersama kami. Kayaknya sibuk banget Oh, soalnya sibuk ini. ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuang sampai batas akhir, totalitas tanpa batas. Kanwil DJKN Jawa Timur, Wapi. Salam penilai Indonesia.